Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan simpangan baku pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Untuk materi yang keenam, simpangan baku. Jika sebelumnya sudah kita pelajari simpangan baku pada data tunggal, nah kali ini kita pelajari simpangan baku pada data berkelompok. Nah, simpangan baku pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di mana S di sini adalah simpangan baku. Kemudian untuk XI di sini adalah nilai tengah dari interval kelas ke I. Selanjutnya untuk FI di sini adalah frekuensi dari interval kelas ke I dan X bar adalah nilai rata-ratanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan simpangan baku pada data berkelompok, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan distribusi frekuensi berikut. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena data ini merupakan data berkelompok, maka datanya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana untuk masing-masing kelasnya itu berbentuk interval. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menghitung nilai rata-ratanya. Adapun nilai rata-rata dari data berkelompok itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di mana XI di sini adalah nilai tengah interval kelas ke I dan FI adalah frekuensinya. Maka akan kita cari terlebih dahulu nilai tengah atau XI dan nilai XI dikali FI yang dapat disajikan dalam bentuk dua buah kolom berikut ini. Nah, pertama akan kita cari nilai tengahnya atau XI, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan data 1 sampai dengan 5, terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka nilai tengahnya adalah 3. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan data 6 sampai 10 terdiri dari 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka nilai tengahnya adalah 8. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan data 11 sampai dengan 15 terdiri dari 11, 12, 13, 14, dan 15. Maka nilai tengahnya adalah 13. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan data 16 sampai 20. Terdiri dari 16, 17, 18, 19, 20. Maka nilai tengahnya adalah 18. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan data 21 sampai dengan 25. Terdiri dari 21, 22, 23, 24, dan 25. Maka nilai tengahnya adalah 23. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita cari nilai XI dikali FI. Maka tinggal kita kalikan kolom XI dengan kolom FI ini.
Maka untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 3 dan F1 sama dengan 4, maka X1 dikali F1 yaitu 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 8 dan F2 sama dengan 15, maka X2 dikali F2 yaitu 8 dikali 15, hasilnya adalah 120. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 13 dan F3 sama dengan 7, maka X3 dikali F3 yaitu 13 dikali 7, hasilnya adalah 91. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 18 dan F4 sama dengan 3. Maka X4 dikali F4 yaitu 18 dikali 3, hasilnya adalah 54. Terakhir untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 23 dan F5 sama dengan 1, maka X5 dikali F5 yaitu 23 dikali 1, hasilnya adalah 23. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI, yaitu dengan cara menjumlahkan semua bilangan yang ada di kolom XI dikali FI, yaitu 12 ditambah 120 ditambah 91 ditambah 54 ditambah 23. Hasilnya adalah 300. Maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI sama dengan 300. Nah, berikutnya akan kita cari nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI, yaitu dengan cara menjumlahkan semua bilangan yang ada di kolom FI, yaitu 4 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 30. Maka didapat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Maka, substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar sama dengan 300 per 30. Nah, hasil dari 300 dibagi 30 adalah 10. Maka, X bar sama dengan 10. Jadi didapat nilai rata-rata dari data ini adalah 10. Nah, berikutnya langkah yang kedua akan kita cari nilai simpangan bakunya dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, maka kita buat 3 buah kolom yang menyatakan nilai XI dikurang X bar, kemudian nilai XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, dan nilai FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, yaitu sebagai berikut. Pertama akan kita cari nilai XI dikurang X bar, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 3 dan X bar sama dengan 10, maka X1 dikurang X bar, yaitu 3 dikurang 10, hasilnya adalah negatif 7. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 8 dan X bar sama dengan 10, maka X2 dikurang X bar, yaitu 8 dikurang 10, hasilnya adalah negatif 2.
Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 13 dan X bar sama dengan 10, maka X3 dikurang X bar yaitu 13 dikurang 10, hasilnya adalah 3. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 18 dan X bar sama dengan 10, maka X4 dikurang X bar yaitu 18 dikurang 10, hasilnya adalah 8. Terakhir untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 23 dan X bar sama dengan 10, maka X5 dikurang X bar yaitu 23 dikurang 10, hasilnya adalah 13. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai dari XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kuadratkan kolom XI dikurang X bar ini, yaitu sebagai berikut. Untuk interval kelas ke-1, negatif 7 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 49. Berikutnya untuk interval kelas kedua, negatif 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 4. Berikutnya interval kelas ketiga, 3 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 9. Berikutnya untuk interval kelas keempat, 8 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 64. Terakhir untuk interval kelas kelima, 13 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 169. Nah, berikutnya yang ketiga akan kita cari nilai FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kalikan kolom FI dengan kolom XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1, 4 dikali 49, hasilnya adalah 196. Berikutnya untuk interval kelas kedua, 15 dikali 4, hasilnya adalah 60. Berikutnya untuk interval kelas ketiga, 7 dikali 9, hasilnya adalah 63. Berikutnya untuk interval kelas keempat, 3 dikali 64, hasilnya adalah 192. Terakhir untuk interval kelas kelima, 1 dikali 169, hasilnya adalah 169. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Nah, caranya kita jumlahkan semua bilangan yang ada pada kolom FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 ini. Maka 196 ditambah 60 ditambah 63 ditambah 192 ditambah 169, hasilnya adalah 680. Maka didapat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 sama dengan 680. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai simpangan bakunya dengan menggunakan rumus. S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka, substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat S sama dengan akar dari 680 per 30. Nah, hasil dari 680 dibagi 30 adalah 22,67. Maka S sama dengan akar dari 22,67. Nah, hasil dari akar 22,67 adalah 4,76. Maka S sama dengan 4,76. Jadi, simpangan baku dari data di samping adalah 4,76. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan simpangan baku pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.